Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Razzaq ya 'alimul ghaibi wasyahada, Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi jami' 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan tafsir daripada jahil wal alim. Apa itu yang disebut bodoh, apa itu yang disebut alim. Bagaimana kalau menurut Al-Hikam alim itu bagaimana? Kalau menurut Al-Hikam jahil itu bagaimana? Karena kebanyakan kalau menurut para ulama-ulama fuqaha ahli fikih, yang disebut alim itu yang pandai bercerita, yang hafalannya banyak, yang suka ceramah, itu yang disebut alim. Sebagian orang berpendapat seperti itu. Tapi bagaimana kalau menurut Al-Hikam alim itu bagaimana? Yang disebut bodoh itu bagaimana? Al-alimu yarda 'an nafsihi wa ay jahil, al-jahil la yarda 'an nafsihi. Kata beliau di sini, yang disebut orang alim yang sebenar-benarnya alim itu yaitu dia tak akan pernah ridho terhadap nafsunya, akan pernah ridho terhadap dirinya, tak akan pernah ridho terhadap kendali hawa nafsu terhadap apa-apa yang dikehendaki oleh dirinya. Itulah yang disebut alim yang sebenar-benarnya alim. Kalau alim itu hanya cukup dengan membaca kitab kuning saja, itu sudah alim, maka banyak sekarang para ulama-ulama yang tidak diragukan lagi akan keilmuannya. Yang disebut alim itu adalah ilmunya itu bisa membawa kita kepada kemanfaatan, kepada hakikat-hakikat diri kita. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, riwayat daripada Abu Hurairah, seseorang itu yang jahil terhadap dirinya, tidak mengetahui jati dirinya, tidak bisa mengendalikan, tidak mampu untuk ma'rifah terhadap dirinya sendiri, maka seseorang itu disebut orang yang jahil, sebenar-benarnya jahil, hakul jahil. Kalau biasanya kita dengar biasanya hakul yakin, ini disebut hakul jahil. Yang sebenar-benarnya orang jahil itu adalah orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kata Rasulullah, li'anna haqiqatul jahil batil. Karena sebenarnya yang disebut tiap-tiap yang disebut jahil itu batil. Apa-apa yang batil, perbuatan-perbuatan yang batil itulah hakikat daripada jahil. Orang hafal Al-Quran sekarang banyak. Hafal Al-Quran sekarang banyak. Hafal Al-Quran sekarang banyak, 30 juz, bahkan dengan tafsir-tafsir. Kalau kita masih sekolah dulu, masih sekolah aliyah dulu, banyak di antara teman-teman itu kalau latihan diuji pakai tafsir Al-Quran itu, teman-teman itu nggak pakai kitab, itu tafsir Al-Quran ya, tafsir yang lain, karangan imam. Beliau membaca apa tuh? Teman-teman kita tuh kalau membaca kitab tafsir jalan lain itu, kalau hafalan diuji sama guru itu nggak pakai kitab. Berarti orang yang banyak hafal tafsir kita, banyak hafal Al-Quran, banyak hafal tentang hadis-hadis, itu tidak menjamin tidak akan keselamatan diri. Cuma jalannya untuk menempuh kepada jalan yang diridhoi Allah dengan keilmuan. Apakah yang disebut orang yang punya ilmu itu alim? Tidak. Ini kata beliau di sini, kata Al-Hikam Imam Abu Athaillah. Orang yang alim itu tidak semuanya bisa menyelamatkan atas diri mereka. Ada juga orang yang alim itu banyak siksaannya, banyak nerakanya. Apa yang disebut neraka?
Yang disebut neraka itu duka cita dan kesedihan dalam hatinya. Ada punya duka cita, kesedihan di dalam hatinya, kalau berpikir selalu tidak jernih, itu nerakanya sudah ada. Itu yang dimaksud nerakanya. Maka bakar neraka itu dengan api zikrullah, dengan api sholawat, dengan api istighfar. Maka kalau surga-surga duniawi kita ini sudah dibakar dengan nerakanya daripada nerakanya Allah. Yang disebut nerakanya Allah itu apa? Yang disebut nerakanya Allah itu bisa membakar syahwat kita agar bisa menjadi surganya Allah. Bakar dulu, makanya neraka Allah yang menciptakan, surga Allah yang menciptakan. Kalau memang benar kita meyakinkan bahwa surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki surganya Allah yang hakiki, maka kita harus membakar surga duniawi. Surga duniawi ini kalau masih belum dibakar dengan neraka hakikinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah mendapatkan surga yang hakiki. Kalau surga hakiki itu bisa didapatkan hanya dengan orang alim saja, banyak orang masuk surga. Kalau hanya dengan hafalan saja, banyak orang masuk surga. Kalau hanya dengan bisa baca kitab kuning saja, orang bisa masuk surga. Banyak orang yang bisa baca kitab kuning. Memang orang yang bisa baca kitab kuning itu syaratnya 7. Apa yang 7? Bahasa Arab, soroh, nahu, mantik, balaghah, bayan, ma'ani. 7 pokok itu. Kalau bisa baca kitab kuning harus ahli yang 7 itu. Kan seakan-akan sekarang ini membanggakan diri. Bisa baca kitab kuning saja sudah bangga. Sedangkan di hikam di sini dijelaskan yang sebenar-benarnya jahil itu mengakui akan dirinya alim, kata beliau, tapi dirinya itu jahil, bodoh terhadap dirinya sendiri. Apa yang dimaksud bodoh terhadap dirinya sendiri? Bodoh yang dimaksud terhadap dirinya sendiri itu tidak mampu mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu serta syahwatnya. Berarti kalau seseorang itu mampu mengendalikan dan menundukkan hawa nafsunya, sebodoh-bodohnya seseorang akan diangkat oleh Allah kepada makom kealiman yang sejati. Makanya terkadang disebut ilmu laduni. Alim itu tidak menjamin. Kalau mau dipilih alim tapi jahil terhadap hawa nafsunya, daripada orang yang alim bodoh tapi bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau disuruh memilih, mendingan orang bodoh tapi bisa mengendalikan syahwat dan menundukkan hawa nafsunya, daripada orang yang alim tidak bisa menundukkan serta menaklukkan hawa nafsunya. Apa tadi yang disebutkan? Kullu hakikatul jahil batil. Setiap apa-apa yang disebut batil itu terhadap dirinya, bukan yang diperbuat itu, enggak. Karena perbuatan yang buruk dan yang baik itu tergantung dia terhadap dirinya. Kalau terhadap dirinya ini dia alim, maka perbuatan batil itu akan dia tinggalkan. Kalau alim terhadap dirinya, ma'rifah li nafsi, mengenal akan dirinya, dia itu akan menemukan yang batil itu ditinggalkan. Menemukan yang hak itu akan dia laksanakan. Walaupun malas, kadang sakit, repot, punya urusan apapun. Para orang yang sebenar-benarnya alim, dia akan mampu membedakan yang mana hak, yang mana yang batil. Itu orang alim. Jadi bisa disimpulkan alim itu mengendalikan syahwatnya walaupun orangnya bodoh. Yang disebut jahil bodoh itu adalah sekalipun orangnya alim tapi tidak bisa menundukkan syahwat serta hawa nafsunya, itu sebenar-benarnya orang yang bodoh. Dan yang ketiga adalah orang yang punya ilmu tapi bisa menundukkan syahwat dan menundukkan hawa nafsunya, itu yang disebut ulama.
Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Orang-orang alim itu pewarisnya para nabi dan pewarisnya para rasul. Berarti pewarisnya nabi dan rasul itu bukan habib. Nah, saya katakan di sini ya. Pewarisnya nabi dan rasul itu bukan namanya itu habib, enggak. Bukan namanya orangnya Habib, keturunan ini, keturunan itu, nasab ini, nasab itu. Orangnya mulia karena keturunan bujur ini, bujur itu. Karena orangnya itu keturunan datu ini, datu itu. Bukan. Bukan. Jadi orang yang alim itu pewarisnya para nabi dan rasul itu cuma dua. Yang pertama, dia mampu mengendalikan syahwat serta menundukkan hawa nafsunya. Yang pertama. Yang kedua, dia bisa mampu memberi manfaat kasih sayang terhadap siapapun. Kalau antum menemukan orang yang mempunyai dua ciri ini, yang pertama mampu menundukkan syahwatnya, menaklukkan hawa nafsunya. Yang kedua, mampu bermanfaat terhadap siapapun, kasih sayang terhadap siapapun, maka tidak diragukan lagi, itulah yang disebut pewarisnya Nabi dan Rasul. Hati-hati ya, hati-hati di situ. Aduh, aku beriannya deki mutayar nongring kok pada eman cek deki. Kalau eman di kita tapi habis eman cek bala deki itu. Saya baca bala itu karena kakek rasa eman di deki itu bala. Contoh bala senyata apa? Senyata contoh bala bisa kita. Saya ada dia. Naskah demi berkira ini kok saya eman. Ada pula dua sisi. Di suatu sisi lain, karena orang itu memandang duriannya, darahnya ada darah Rasulullah di situ, maka apa-apa yang dia inginkan, apa-apa yang istimewa terhadap dirinya, maka dia kasih. Karena apa? Karena dia cinta terhadap Nabi Muhammad. Nah, itu boleh seperti itu, tidak apa-apa. Karena dia memandang zahir wujudnya itu ada darahnya Nabi Muhammad di dalamnya, makanya dia kasih apa-apa yang dia cintai terhadap dirinya. Nah, seperti kiai kita betul kata roh, apa yang dia sampai di ini berarti pernah ya rajin ini kenapa ketemu sarang Habib ini kisah ada bunda ketemu Habib ini dari Purworejo langsung ketemu nih sarang rajin ini kan tampak. Jadi bapak gitu, dek, antum siapa ya? Dari istri anaknya yang antum suka yang mana? Yang mana? Pilih. Yang mana yang antum suka dari istri anak yang empat ini? Pilih. Anak nikahkan langsung sekarang. Kira-kira kita bisa. Itu karena apa? Karena beliau memandang darahnya Rasulullah ada di diri muslim. Karena saking cintanya beliau, jangankan harta benda, istrinya saya telak sekarang ini. Anak nikahkan, anak sendiri yang nikahkan sama aku. Itu adiknya sendiri yang kisah sama aku, yang cerita sama aku. Nah, kita kan iman, bukan orang yang masih ucap ya Allah. Akan boleh ini, harta benda tidak boleh sih orang dia. Apa boleh kita boleh ada juga artis. Ini dari yang empat ini. Saya ke lebur ya, jadi bingko yang terlaka setiap dia ya bakal kali. Ini punya. Ini kan malah tanda. Lari selain atau mungkin tak tahu apa ini. Saya baca benda itu kita menyinggung perasaan beliau. Beliau berjuang berusaha untuk menegakkan jalan amar ma'ruf nahi mungkarnya Allah, lurus di jalan Allah. Kita mengingkari beliau itu benar. Menyinggung perasaan beliau, menyakiti hati beliau itu benar. Saya baca benda berhaknya beliau. Berhak kita boleh pilihan antara dua pilihan. Karena kita mencinta Rasulullah, karena edaran Habib Ibu berdederan Nabi Muhammad, kita cinta ebaki sekalipun mana ebaki itu yang pertama. Yang kedua, sekalipun deren Nabi Muhammad, mau kita eman ebaki. Makanya atau tentara Habib dia hati-hati.
Ada nabi yang macam dan beri suara kasih. Abri tamu. Beri. Orang sabri tamu. Beri suara tamu. Beri si muji bisa pernah. Pokok kira-kira apabila kita sedang sendiri dia yang aku. Karena apa? Karena menguji batin kita ni. Orang yang soleh biasa. Orang yang soleh uji batin. Uji batin. Mau alim jadi. Aku lolos karena Allah, karena Rasulullah kan bener syahadat apa menyimpan syahadat. Maka belakang bener syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab kok esaksi ya tang keyakinan, tang penedian, tang andi kalau Allah dan Rasulullah. Lain beri tandi. Roma beri tandi, mobil beri tandi, apa-apa lain tandi. Kok si andi kalau dia Allah dan Rasulullah. Bisa kali kebiasaan Habib itu muji. Tapi sampai betul situ Habib dari situ Habib ini datang ke bulan. Habib ini kan dia masya Allah. Kebetulan kuat rasa kuat. Kebetulan kuat rasa kuat. Apa Habib yang antum inginkan sekarang juga nih? Antum Habib, antum bawa. Cuma orang yang enggak. Seandainya dia oke. Karena memandang darahnya Rasulullah. Mungkin eman memandang darahnya Rasulullah minta seorang. Coba diri. Wah, bisa dengan wajah itu kan tapi tanya. Ya juga dan tak boleh seorang boleh ini seorang. Seorang akhiri, seorang nabi. Ada kayak iman ibn Qurri. Ada kau salah pun penuh dengan cerita ini. Ini masalah barangnya, ceritanya itu penuh dengan keistimewaan. Masalah bukan masalah itu. Boleh semua. Nah itu. Jadi al-alim itu adalah orang yang mengendalikan nafsu dan syahwatnya. Orang yang jahil itu adalah orang yang tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Mungkin di situ selanjutnya fasya'ul basir yashhaduka qarbun. Wahakau basir yashhaduka wujudika lil adami wa la wujudika. Karena Allah wa la syai'in ma'hu wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Barakallahu fikum wa fi amri jami'an kulluhum al-'afwu minkum.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.